Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita bertemu lagi. Alhamdulillah tak terasa sudah materi kelima. Ya, kita punya satu materi lagi terakhir yaitu hari Jumat depan. Dan di materi kali ini kita akan membahas tentang integrasi sumber daya hayati dan pengendalian hayati terpadu. Nah, di materi ini tuh karena teman-teman sebelumnya sudah belajar tentang basic utamanya yaitu gimana cara menghidupkan tanah, gimana cara supaya kita bisa apa ya istilahnya mengkonservasi air, menampung air baik secara tampungan ataupun di dalam tanah gitu ya. Kemudian juga materi kemarin kita sudah belajar juga tentang tanaman, nanam berbagai jenis tanaman, strategi menanam apa istilahnya dengan biodiversity gitu supaya gimana terus-menerus panas dan panen dan lain-lainnya. Dan sekarang kita masuk ke integrasi sumber daya hayati. Nah, ini kita akan banyak membahas tentang hayati-hayati yang lain yang hidup di dalam ekosistem kebun yang mereka punya peran dalam istilahnya punya peran gitu untuk kebun kita supaya lebih bertahan, lebih sustain, lebih permanen, lebih lebih baik lagi gitu. Dan ini di materi kali ini seperti biasa akan disampaikan oleh Kang Afif dan Kang Afif sudah ready juga untuk menyampaikan materi. Jadi teman-teman selamat menyimak materi kali ini. Mangga Kang Afif silakan. Ya, terima kasih Teh Aca atas kesempatannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di kelas pangan halaman ala permakultur di materi kelima ya, terkait dengan integrasi sumber daya hayati ya dan pengendalian hayati terpadu. Jadi ini juga salah satu materi yang penting juga ya. Setelah kemarin kita belajar terkait dengan prinsip, lalu terkait dengan pentingnya tanah, lalu juga bagaimana dalam manajemen air di kebun atau di halaman rumah kita, lalu juga terkait dengan eh, apa terkait dengan integrasi ya tanaman dan juga bagaimana kita membuat suatu diversitas ya atau keberagaman di dalam kebun kita melalui berbagai jenis tanaman. Dan sekarang kita mencoba untuk mengintegrasikan ya mengintegrasikan sumber daya hayati lainnya ya yang bisa mendukung ya mendukung dalam eh, ekosistem di halaman rumah kita. Nah, jadi ini ada sebuah em, quotes ya dari Bill Mollison mengatakan bahwasanya intinya dari permaculture ini adalah desain gitu ya. Jadi desain ini adalah koneksi ya di antara beberapa hal ya. Di antara hal-hal yang ada kalau dalam konteks pangan halaman adalah bagaimana kita membuat interaksi, bagaimana kita membuat koneksi ya, bagaimana kita mendesain koneksi di halaman rumah kita agar tercipta suatu pangan halaman yang terintegrasi ya, terintegrasi dan juga em, mampu mengintegrasikan berbagai elemen, berbagai sumber daya hayati sehingga menjadi suatu ekosistem yang resilience ya atau berkelanjutan ya. Dan tentunya melibatkan tanaman, melibatkan hewan ya yang bermanfaat ya bagi kita ya, bagi manusia dan bagi lingkungan. Nah, di sini juga dikatakan ya bahwasanya semakin tinggi keanekaragaman, ekosistem semakin stabil. Ya. Kenapa? Kita bisa membandingkan ya antara sistem pertanian yang ataupun cara produksi pangan kita yang tidak selaras alam, seperti halnya misalnya kita menanam hanya satu jenis tanaman atau secara monokultur di dalam suatu hamparan lahan yang luas. Ketika terjadi suatu ketidakstabilan dalam ekosistem dan pasti itu akan terjadi, apalagi mengingat cara bercocok tanamnya yang istilahnya bukan menghadirkan ekosistem ya, lebih melihat kepada tanaman itu dijadikan sebagai komoditas ya dibandingkan dengan
eh, makhluk hidup ya yang tentunya ada dalam ekosistem. Dan ketika suatu ketidakseimbangan terjadi, maka misalnya contoh ketika ada serangga herbivora yang memakan satu jenis tanaman, maka semuanya akan kena ya. Dan akan terjadi pembludakan gitu biasanya ya. Karena kan ada rantai yang tidak seimbang ya, rantai makanan yang tidak seimbang atau rantai ekosistem yang tidak seimbang. Nah, berbeda ketika kita bercocok tanam ataupun kita menghadirkan keragaman ekosistem di misalnya dalam konteks ini di halaman rumah kita atau di kebun kita, maka ketika terjadi suatu ketidakseimbangan ekosistem, ada suatu serangga yang menyerang tanaman tertentu, kita masih memiliki tanaman lainnya. Kita masih bisa memanfaatkan tanaman lainnya. Ya. Jadi di situ ada berlaku suatu semacam sistem apa namanya kita masih punya asuransi tanaman ya. Jadi di kebun kita ya. Jadi kita masih bisa memanen yang lainnya ya dan tidak akan menyebar karena biasanya serangga-serangga tertentu memang spesifik untuk tanaman-tanaman tertentu. Dan juga ketika kita menanam berbagai jenis tanaman itu juga bisa memutus siklus dari serangga ketika terjadi suatu ketidakseimbangan ya. Jadi kemarin sudah diberikan insight ya terkait dengan bagaimana companion plan ataupun bagaimana tumpang sari ya di halaman rumah bisa dilakukan. Nah, lalu ada beberapa fungsi integrasi sumber daya hayati diantaranya ya mengontrol populasi serangga ataupun hewan di area kebunnya tadi saya sudah jelaskan dengan adanya berbagai jenis tanaman dengan adanya berbagai jenis keberagaman ya sehingga di situ akan serangga akan memiliki habitatnya masing-masing serangga di situ akan hadir dengan rantai ekosistemnya sehingga terjadi suatu keseimbangan ya lalu berfungsi sebagai penyerbuk ya jadi penyerbuk juga ketika misalnya kemarin kita mengintegrasikan tanaman-tanaman bunga gitu ya maka akan menghadirkan eh, penyerbuk ya seperti kupu-kupu, lebah ya dan serangga-serangga lainnya. Lalu menghadirkan keberagaman dalam ekosistem jelas ya. Lalu membantu pekerjaan di kebun ya. Nah, ini ketika kita menghadirkan sumber daya hayati yang misalnya tadi ya ini juga berlaku tidak hanya tanaman, tapi misalnya contohnya kita menghadirkan hewan-hewan peliharaan misalnya ataupun kita menghadirkan ternak gitu, ternak yang istilahnya tidak besar yang kecil gitu di halaman rumah kita juga membantu ya pekerjaan di kebun. Seperti contohnya ketika kita menghadirkan ayam jika memungkinkan di halamannya memelihara ayam, maka itu sangat membantu em, ayam ini bisa mengolah kompos atau bisa membuat kompos ya istilahnya dengan dan kita juga bisa sisa makanan dari dapur kita bisa berikan ke ayam nantinya jadi kompos akhirnya kita kita gunakan komposnya ke halaman rumah kita untuk tanaman sayuran kita akhirnya nanti kita panen dan terus berputar siklusnya. Lalu juga sebagai sumber makanan tambahan, ya. Misalnya kita memelihara ayam, itu bisa menjadi sumber makanan tambahan. Misalnya sebagai sumber protein, kita bisa mendapatkan telur atau bahkan juga dagingnya, ya. Nah, nah selanjutnya adalah ini ada sebuah gambaran bagaimana kita juga bisa mengintegrasikan cacing ya cacing di halaman rumah kita ataupun di halaman kita dengan kita membuat rumah cacing ya atau vermicomposting atau worm composting jadi kita bisa membuat rumah cacing cacing ini punya kemampuan untuk mengurai bahan-bahan organik dan mampu untuk melakukan em, istilahnya mampu untuk mengolah atau mendekomposisi patogen ya jadi cacing ini em, mampu membersihkan gitu ya bahan istilahnya mampu mengurai patogen ya. Lalu cacing ini juga sangat bagus dan ini bisa kita manfaatkan ya. Karena cacing ini di alam biasanya mengurai bahan-bahan organik, kita bisa manfaatkan untuk mengurai misalnya sisa sampah-sampah, sisa makanan-makanan
dari rumah kita atau dari dapur kita, ya. Nah, jadi ini ada caranya, misalnya kita bisa menggunakan, kalau di gambar di sini menggunakan bathtub bekas, ataupun kalau tidak ada bathtub bekas kita bisa menggunakan kontainer bekas, kita bisa menggunakan ember, ya, yang mana nantinya menjadi tempat cacing itu untuk hidup, ya. Lalu di sini cara kita bisa memanfaatkan cairan dari cacing ini, ya, worm juice atau air lindi dari cacing ini, ya. Dan ini sangat bagus untuk tanah. Misalnya kita bisa beri lubang bagian bawahnya seperti di gambar, lalu nanti diberi ember bawahnya, ya, diberi semacam pipa ataupun misalnya intinya jalur keluar air, ya. Lalu medianya ini untuk awal-awal kita bisa memanfaatkan, misalnya berupa, kalau ada kotoran hewan bisa kotoran hewan, kalau ada kompos yang sudah jadi kita bisa gunakan kompos, ya, lalu tambahkan food scrap, ya, atau sisa-sisa makanan, ya, dan bahan-bahan organik. Nah, bahkan cacing ini misalnya di rumah kita bahan organiknya misalnya terdapat ini, ya, kardus bekas gitu, ya. Kardus bekas tapi tidak yang berplastik, ya, dan tidak yang berwarna tapi yang coklat gitu, ya, kardus bekas. Itu bisa diberikan makan untuk cacing, ya. Cacing akan mengurai kardus itu, ya. Jadi eh, cukup dibasahi kardusnya, lalu nanti kalau sudah lembek kardusnya diberikan ke cacing, nanti akan diurai, nanti akan lama-lama akan menjadi kascing, ya, seperti tanah, ya. Nah, jadi kalau di tempat kami karena kebetulan ada kotoran kambing, kami menggunakan, karena ada kotoran kambing, kami memanfaatkan kotoran kambing ini untuk nantinya diurai oleh cacing ini, ya. Dan juga sisa-sisa makanan dari dapur, ya. Dan cacing ini memiliki kulit yang sensitif, ya. Jadi sehingga jangan masukkan bahan yang asam, pedas, ya. Lalu juga yang mengandung vitamin C yang tinggi seperti kulit jeruk, cabai, ya. Lalu sisa-sisa bawang. Nah, jadi jangan berikan ini karena kulitnya sensitif, nanti akan terbakar, ya. Eh, Lalu bisa gunakan jenis-jenis cacingnya. Ini biasanya kalau di alam ini jenis Lumbricus, Tiger Worm, atau African Nightcrawler, ya. Kalaupun misalnya ingin menghadirkan cacing di halamannya, ini di bisa bisa mencari jenis-jenis cacing ini gitu, ya, untuk dibudidayakan gitu, ya. Dan ya ini juga sangat membantu, terutama castingnya ini bisa menjadi salah satu bahan, kalau kemarin menyimak dari videonya Teh Aca, ya, salah satu bahan untuk membuat, jika ada ini salah satu bahan yang sangat bagus, ya, untuk membuat potting mix atau media tanam, ya, ataupun media semai. Nah, selain tadi, ya, menggunakan bathtub, bisa juga misalnya menggunakan ember yang ditumpuk juga tapi diisi cacing. Tapi perbedaan cacing dengan maggot, ya, kemarin dengan maggot BSF, ya, itu dengan ember tumpuk yang kemarin, kalau cacing ini tidak bisa langsung memproses eh, sampah organik atau sisa-sisa makanan dapur yang langsung menumpuk banyak gitu, tidak bisa. Ya, jadi cacing ini cukup diberikannya tipis-tipis lapisannya. Berbeda dengan maggot BSF itu sangat cepat, ya, mengurai. Kalau cacing ini tidak bisa secepat itu. Tuh. Tapi nanti hasilnya akan bagus, ya. Kita bisa memanfaatkan maksudnya yang cairnya, ya, worm juice-nya. Lalu kita bisa memanfaatkan padatannya juga. Selain itu juga kita bisa menghadirkan keberagaman sumber daya hayati di halaman rumah kita dengan misalnya membuat kolam natural, ya. Bisa di sini ada contoh-contoh sederhana, misalnya di halaman yang sangat tidak, ya, sangat terbatas, misalnya kita bisa menggunakan di sini ada panci bekas misalnya untuk dijadikan kolam, dan di situ akan dihadirkan ekosistem, ya. Fungsinya apa? Dengan adanya kolam maka akan mengundang predator misalnya seperti kadal, kodok, ya, yang nanti akan memakan serangga, ya. Nah, selain itu juga bisa jadi habitat ikan dan sebagainya.
Lalu ini juga ada contoh yang tengah ini kolam natural menggunakan liner ya ataupun terpal yang ditutupi oleh batu sehingga terlihat natural ya dan dihiasi oleh batu ya. Jadi seperti ini. Lalu juga kita bisa menghadirkan kodok yang membantu mengontrol populasi serangga ya dengan membuat hotel kodok misalnya atau katak di sini ya. Nah, lalu juga misalnya ini bisa membuat bird bed atau ya untuk jika misalnya memungkinkan ya burung-burung bisa hadir di sini untuk ikut mandi ataupun kita bisa membuat rumah serangga ya untuk mengundang serangga predator ya. Nah, ini sebenarnya rumah serangga ini eh, kalau di luar ini umum ya sebetulnya di tempat-tempat umum ini banyak ya terutama di kota misalnya untuk membuat rumah-rumah serangga ini di perkotaan ya membuat rumah-rumah serangga ini untuk menyediakan habitat ya bagi serangga. Nah ini juga misalnya kita bisa menghadirkan ayam ya di halaman rumah kita jika memungkinkan misalnya ya. Nah, ayam ini juga ada beberapa integrasi ya antara misalnya rumah dan ayam ya. Bagaimana sisa makanan dari rumah kita bisa berikan ke ayam dan ayam ini akan nanti memakannya dan juga nanti akan memprosesnya termasuk juga bahan-bahan organik dimasukkan misalnya daun kering dan sebagainya. Kalau kemarin kita berbicara membuat kompos dengan metode-metode yang kita bisa lakukan kita juga bisa membuat kompos dengan metode dengan meminta bantuan ayam ya. Nah, ayam ini punya kebiasaan menggaruk tanah. Jadi ketika kita beri bahan-bahan organik, ketika kita beri daun kering dan sebagainya akan membantu kita untuk membuat kompos ya. Dan ya ini contoh beberapa integrasi ya, misalnya dengan kebun ya, ini bisa ayam ini juga sebagai sumber pupuk ya, kendali hama, sumber nitrogen, nitrogen dan bahkan bisa mengolah tanah ya. Nanti kalau kalau ini dibuat chicken traktor ini ayam ini bisa mengolah tanah. Ya. Nah ini dan ya masih banyak integrasi-integrasi yang lainnya ya, yang mana ini juga bermanfaat. Nah, ini contoh juga kita bisa memanfaatkan ayam untuk membuat kompos ya. Jadi kita tinggal tumpukan bahan-bahan organik di situ ya, entah itu sampah dapur, entah itu daun kering. Nanti ditumpuk, nanti lama-lama ayam ini akan menggaruk-garuk tanah nah, dan lama-lama tanah itu akan menggaruk-garuk bahan organiknya maksud saya dan lama-lama bahan organiknya akan hancur dan menjadi kompos ya. Nah, Nah, ini bahkan ada sebuah perhitungan gitu ya untuk membuat 1 meter kubik kompos setiap minggu untuk memberikan istilahnya kompos kepada kurang lebih 2000 meter lahan ini membutuhkan 30 ayam misalnya ya. Ini kalau kalau misalnya yang ini untuk skala luas. Tapi untuk apalagi untuk skala rumah gitu ya jika kita memiliki ayam misalnya 2 ekor, 3 ekor itu juga akan membantu ya. Nah, ini contoh bagaimana pendekatan misalnya di area halaman yang tidak terlalu luas, kita bisa membuat area umbaran ayam dan juga area rumah ayam, ya. Jadi ini area rumah ayam, jadi ayam ini juga tetap di dalam rumah yang tentunya nanti kita bisa manfaatkan ya tadi komposnya, ya. Jadi ini contoh ya, contoh yang bisa dibuat. Nah, ini juga ini contoh di tempat kami ya, misalnya area area bawah area tanahnya selalu ditutupi oleh bahan-bahan organik ya. Jadi kami karena banyak daun kering ya, lalu eh, kami selalu ketika bersih-bersih kebun, misalnya ada gulma dan sebagainya, kami berikan ke ayam karena akan dimakan dan akan diolah. Nanti lama-lama akan menjadi kompos ya. Nah, ini juga kita bisa integrasikan juga, misalnya ini contoh bagaimana
misalnya ini chicken tunnel ya atau terowongan ayam, lalu di pinggirnya ada eh, tanaman anggur ya yang merambat di atasnya. Jadi nantinya tanaman anggur ini akan eh, mendapatkan mendapatkan kompos ya dari ayam tersebut ya. Jadi dari kotorannya nantinya akan jadi sumber unsur hara, sumber nutrisi bagi tanaman-tanaman di sekitarnya dan ayamnya juga akan terkontrol, tidak akan keluar ya. Jadi ayam ini yang terpenting adalah masih punya space ya untuk bergerak ya. Jadi kalau di lahan yang paling sempit minimal ya itu ayam itu memiliki space ya kurang lebih untuk satu ayam sekitar 1 meter persegi ya. Nah, nah apa bedanya dengan sistem yang baterai kan ada ya sistem ayam yang baterai ya. Kalau yang baterai ayam itu tidak akan bebas bergerak karena betul-betul di di rumah yang sangat-sangat sempit ya untuk satu ayam dan seperti dipaksa untuk bertelur dan nanti kita ambil telurnya itu kan istilahnya tidak selaras dengan nature-nya ayam ya. Nah, jadi walaupun rumahnya kecil tapi setidaknya ada ruang untuk bergerak itu lebih baik untuk ayam ya. Dan biasanya untuk rumah ayam kita sediakan misalnya area untuk bertelurnya ya, area untuk mandinya biasanya bak berupa pasir ya, ayam itu mandinya pasir. Lalu juga misalnya nanti area untuk bertelur, area untuk bertengger ya. Ayam itu suka bertengger. Di alam area ayam itu bertengger di atas pohon dan kita bisa sediakan area untuk bertenggernya misalnya. Walaupun rumahnya tidak besar misalnya. Contoh ini di gambar ini yang kanan atas yang segitiga ini kurang lebih mungkin sekitar 1 meter lah, 1 meter dikali 2 meter ya, atau 1 meter kali 1,5 meter misalnya seperti itu. Jadi ini sangat-sangat bisa dimanfaatkan ya, kalau ingin memiliki ayam ya, memelihara ayam di halaman. Nah, ini juga misalnya kita bisa membuat chicken tunnel atau terowongan ayam yang misalnya di area yang tidak terlalu luas kita bisa buat agar ayam ini tidak istilahnya tidak berkeliaran di kebun dan merusak kebun yang terbatas misalnya ya, ataupun karena dia selalu mencakar-cakar ya. Jadi ayam ini diberikan semacam terowongan agar tetap punya ruang gerak di situ. Ya. Nah ini contoh di halaman rumah salah satu eh, klien kami ya atau teman kami memiliki kandang ayam atau rumah ayam ya. Jadi ini halamannya luasnya kurang lebih 90 meter persegi dan memiliki rumah ayam beserta chicken tunnel ya, beserta area umbarannya ya. Jadi ini kurang lebih sekitar ukurannya rumahnya ini kurang lebih sekitar dengan luasan ya, kurang lebih panjang kali lebarnya ini 1,20 meter ya kali 1,20 meter ya. Jadi tidak terlalu lebar ya. Lalu ini ada tunnelnya ya. Tunnelnya ini kurang lebih 50 cm kali 50 cm ya. Jadi ayamnya ini tetap bisa berkeliaran, lalu di sekitarnya diisi tanaman ya. Di sekitarnya di sekitar tunnel ini ditanami tanaman ya. Ini ini waktu itu baru jadi ya gambaran ya ketika ini baru selesai dikerjakan. Nah, ayamnya kurang lebih ada 4 buah kalau tidak salah waktu itu ya. Dan sekarang masih masih ada ya, masih halamannya semakin beragam gitu ya di halaman rumahnya. Dan nah selain itu juga jika memungkinkan juga kita bisa menghadirkan bebek misalnya ya. Nah berbeda dengan ayam, kalau bebek tentunya membutuhkan karena kakinya punya selaput berarti dia biasanya di mana di kolam ya. Nah, sehingga kalau mau menghadirkan bebek tentunya perlu disediakan juga kolam ya. Nah, ini juga bisa menjadi sumber protein juga bagi kita. Ya, tentunya ketika mendesain biasanya suka mempertanyakan bahwasanya
ayam itu seperti apa, bebek itu seperti apa, kita bisa melakukan analisis ya. Jadi kita menganalisis karakternya apa ya. Karakternya apa? Misalnya tadi ayam ini suka bertengger. Oke, misalnya ayam ini di alam karakteristiknya dia bertengger di atas pohon, berarti kita sediakan area bertenggernya. Lalu misalnya bebek ini dia suka air, berarti kita sediakan area untuk bebek ini misalnya di halaman kita, jika memungkinkan. Ya, nah ini nanti bisa dibaca, saya rasa, misalnya ya. eh, Lalu juga pastinya hewan-hewan ini butuh apa? Butuh pasangan ya untuk berkembang biak. Ya, dan ini juga misalnya angsa kita bisa bisa juga kita hadirkan gitu ya. Angsa ini apa kelebihannya? Misalnya angsa ini kelebihannya dia ini memiliki suara yang cukup keras, jadi ini bisa dijadikan sebagai penjaga rumah juga gitu misalnya seperti itu. Dan cukup agresif ya. Dan juga tentunya menghasilkan telur ya. Nah, selain itu juga kita bisa menghadirkan misalnya di area yang kita ingin tetap menjalankan prinsip ekosistem gitu ya, tapi misalnya di area yang misalnya tidak terlalu luas juga gitu ya, ataupun kita bisa hadirkan di eh, kita ingin memiliki ikan, tapi misalnya tidak mungkin untuk membuat kolam ya, misalnya di kolam di tanah atau di tadi misalnya kolam yang natural seperti itu, kita juga bisa tetap hadirkan fungsi ekosistemnya yaitu dengan membuat aquaponik ya. Jadi kemarin sempat dibahas ya terkait dengan hidroponik ya. Nah, perbedaannya ketika aquaponik ini sumber hara atau sumber eh, nutrisi ya, yaitu berasal dari kotoran ikan. Dan ini juga merupakan suatu simbiosis ya antara tumbuhan dan ikan. Tumbuhan ini memerlukan amonia dari kotoran ikan ya. Sementara ikan ini membutuhkan oksigen dan membutuhkan air yang bersih ya, misalnya ikan-ikan eh, tertentu. Sehingga kita bisa memanfaatkan tanaman ini sebagai filter sekaligus memberikan unsur hara ke tanamannya ya. Dan ikan ini menghasilkan unsur hara ya, kolam istilahnya dari ikan ini ya. Nah, kurang lebih ini ya, jadi ini juga bersirkulasi ya. Misalnya di sini ada gambar, kita bisa memanfaatkan, kalau memungkinkan kita bisa memanfaatkan solar panel untuk mengangkat airnya, lalu di apa namanya, sistemnya ini di sirkulasinya diputar ya, jadi air itu terus berputar. Nah, ini contoh di tempat kami, misalnya bagaimana ikan, ya, ini contoh kami eh, menyimpan ikan nila di sini, nah, lalu nanti bersirkulasi, ya, bersirkulasi. Dan ya tanaman-tanaman yang suka kelembaban yang cukup, ya, ini sangat bagus ditanam di sini. Seperti contohnya ini jenis-jenis mint, lalu ada selada, lalu ada eh, chives atau kucai ya, ya, jadi ini airnya terus menerus berputar dan ikannya mendapatkan oksigen dari air itu dan dari tanaman ya. Nah, dan ini ada filternya ya, ada filternya di bawah, jadi air ini mengalir dulu ke filter, lalu nanti filternya ini juga filter sederhana dari, kita simpan ember di bawah sini, kita simpan ember di sebelah baknya ini, lalu nanti dialirkan air itu ke ember itu, nanti ember itu diisi oleh misalnya ijuk, pecahan genteng ya atau tanah liat, arang ya, pasir ya, lalu nanti akhirnya masuk lagi ke atas ya. Jadi sirkulasinya seperti itu. Nah, ini bisa dihadirkan di ruang yang apa namanya, yang misalnya tidak terlalu luas ya.
ruang terbatas. Ya, ini contoh-contoh juga bagaimana mekanismenya, ataupun kita bisa melakukan budidamber, misalnya ya, budidaya di dalam ember. Ya, ini contohnya, misalnya seperti ini kita menanam kangkung, lalu ada eh, apa gelas-gelas bekas ya, gelas-gelas plastik bekas kita tanam kangkung, lalu kita integrasikan dengan ikan juga di dalam embernya, misalnya ini ikan lele di sini, ya. Nah, ini kurang lebih itu terkait dengan integrasi yang memungkinkan ya dihadirkan di halaman rumah kita gitu. Lalu tentunya sesuai dengan nanti sesuai dengan halamannya masing-masing bisa disesuaikan. Lalu juga selanjutnya adalah strategi untuk penyeimbangan ekosistem dan pengendalian serangga ya. Nah, jadi sebetulnya em, kita kemarin sudah belajar bahwasanya ada tahapan sebetulnya dalam em, pengendalian hayati terpadu ya. Jadi yang paling pertama kita memahami daur kehidupannya ya. Lalu kita bisa menggunakan perangkap, kita bisa menghadirkan predator ya. Lalu kendali infeksi ya, membuat rumah serangga tadi ya, agar serangga itu ya eh, istilahnya di situ ada terbentuk suatu rantai ekosistem. Lalu sebetulnya preventifnya kemarin kita sudah berbicara terkait dengan tumpang sari ya. Misalnya ini contoh-contoh tumpang sari ada intercropping, strip cropping, alley cropping ya. Lalu juga integrasi hayati tadi ya, ternak ya dan sebagainya. Lalu companion planting ya, gilda pohon ya. Jadi ini adalah suatu preventif ya, yang bisa kita lakukan di halaman rumah kita. Ya, termasuk juga benih ya, sumber benihnya, benih yang lokal itu biasanya lebih kuat. Lalu benih open pollinasi ya, yang benih yang tahan penyakit. Nah, ketika semua tahapan ini sudah dilakukan, ketiga tahapan ini dilakukan, lalu misalnya masih terjadi suatu ketidakseimbangan dalam ekosistem di kebun kita atau di halaman kita, maka kita bisa melakukan langkah yang terakhir, yaitu menggunakan jamu nabati ya, atau biopestisida atau pestisida nabati ya. Jadi yang paling mudah biasanya em, kalau di skala rumah itu kita bisa membuat, dan yang melimpah itu biasanya ada kulit bawang ya, entah bawang putih atau bawang merah ya. Itu bisa kita manfaatkan. Itu cukup kita masukkan ke dalam botol, misalnya kita isi setengah botol dengan bawang putih atau bawang merahnya, lalu kita isi air sampai penuh dan kita diamkan selama sebulan, nanti akan keluar baunya menyengat. Nah, itu kita bisa manfaatkan menjadi untuk sebagai apa? Sebagai jamu-jamuan ya, atau biopestisida atau pesnam. Ya. Lalu selain itu juga bawang merah ini juga punya kemampuan untuk merangsang tumbuh ya, perangsang tumbuh. Tahu bocah Merangsang bukannya ke akar, sini orang merangsang dengar dia di perkembangan. sana kita di Ya. sini lagi dengerin. Eh, Biasa. lalu selanjutnya, eh, nah ini pengendalian hayati ya. Ini untuk pengenalan jenis-jenis predator. Misalnya di sini ada kepik, tawon, laba-laba, kodok, ada ular burung, ayam, bebek ya. Ataupun kita bisa menginfeksi menggunakan Bacillus thuringiensis atau Biotheria ya. Nah, jadi di alam juga ada kita jenis bakteri misalnya seperti Bacillus ataupun jenis-jenis jamur seperti Beauveria yang ini menginfeksi ya, menginfeksi serangga. Ya, kita bisa hadirkan. Nah, ini tumpang sari ya, juga kemarin ya berbicara tentang companion plant juga kita bisa hadirkan. Misalnya contohnya ketika kita menanam parsley ya, jenis-jenis seledri atau parsley, lalu kita menanam apa namanya tanaman-tanaman sayuran lainnya ya. Nah, ini lalu di sini misalnya ada mint, ada kacang-kacangan, ada apa namanya
ada wortel, ya ada jagung, ada marigold dan sebagainya. Nah, ketika kita menanam mint ini sebagai repelen untuk apa? Untuk siput misalnya ya. Nah, jadi ketika nanam mint dan juga nanam selada ini bisa kita kombinasikan misalnya ya. Lalu di sini misalnya ketika menanam rosemary ya yang rosemary yang eh, bersamaan misalnya dengan cucumber ya ataupun misalnya mentimun ya timun lalu dengan thyme dengan bawang-bawangan ya. Nah, rosemary ini juga sebagai repelen untuk eh, lalat lalat ini ya, lalat eh, kol ya. Lalu dill atau adas ini juga mengundang serangga predator ya. Nah, ini jadi ini kita bisa hadirkan ya di halaman rumah kita. Nah, lalu tentunya bibit bebet bobot benih juga sangat-sangat penting ya, sehingga dalam memilih benih juga itu kemarin kita sudah berbicara terkait benih ya, itu juga tentunya berpengaruh juga. Nah, ini juga ada sedikit uh, konsep ataupun cara berpikir ya ketika membuat jamu tanaman ya. Nah, jadi ketika membuat jamu tanaman ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan atau beberapa prinsip ya. Yang pertama, tentunya kita bisa menggunakan rasa yang tidak disukai hama. Ya, rasa yang tidak disukai hama. Misalnya pedas, pahit, ya ini contohnya ada cabai rawit, jahe, batrawali, tonia, dan sebagainya. Lalu tentunya adalah tanaman yang berbau atau tanaman yang cukup punya aroma yang menyengat. Ya, misalnya di sini ada cemara, rosemary, oregano, kenikir, kopi, pinus pandan, kentutan, dan sebagainya. Lalu tanaman bau yang memiliki racun ringan, ya, atau antibakteri, ya, misalnya, atau anti jamur, misalnya ada cabai, jahe, bawang putih, limbah suren, kacang babi, kecubung, tembakau, dan sebagainya. Lalu misalnya yang mengandung minyak atsiri, ya, ini akan menghindarkan serangga, misalnya serai, cemara, pinus, pala sirih, dan lain-lain. Lalu tentunya perlu ada perekatnya. Perekatnya ini apa? Perekatnya ini biasanya mengandung semacam saponin misalnya ya, seperti lerak, lidah buaya, daun kembang sepatu, ya. Nah, ini fungsinya perekat ini nantinya untuk agar cairan atau jamu tersebut, liquidnya itu atau cairannya itu Satu jenis aja ya. tidak mudah menguap, ya. Berapaan? Tidak mudah menguap. Lalu jamu atau antibakteri Berapaan? dan jahe lengkuas Dua kunyit. ribu dapat nggak? Enggak lah, ini bukan bukan Maksud mudah-mudah, kata bukan. harusnya jahe Dua lengkuas ribu. kunyit dan kencur. Bukan. Mohon maaf. Berapa? Lu kasih itu. Astagfirullah, dua kali lipat ya. Sana 25, sini 38. Kok di sana 20? Sana 25, sini 38. Kalau mau dimakan tuh ada 12.000. Dimakan. Makan. Sama tutup di buka sore. Dua lebih enak. Ketiga lebih kecil. Mau beli apa sih? Hah? Ya, mohon maaf tadi ada sedikit apa teknis ya terkait dengan ini tadi ada cukup berisik ya tadi dari Aca ya. eh Ya, jadi ini cara pembuatannya kita lanjut lagi ya. Cara pembuatannya adalah misalnya bahan-bahan tersebut kita hancurkan, kita tumbuk dan blender, lalu kita encerkan ya, lalu fermentasi dalam minimal 24 jam ya. Dan ini harus langsung disemprotkan dan ini tidak bisa disimpan lama ya. Seperti kemarin berbeda ketika membuat POC kemarinnya pupuk organik cair. Dan ini harus disemprotkan ya. Sebelum matahari terbit atau sore biasanya ya, agar tidak cepat menguap ya. Lalu ya ini juga ada sedikit strategi juga misalnya kalau berkebun misalnya biasanya ada nyamuk juga. Nah, ini kita bisa menggunakan perangkap nyamuk ya dengan misalnya botol-botol bekas yang dicat hitam
ya. Nanti nyamuk itu akan berkumpul di situ dan akan bertelur di situ. Dan siklus nyamuk itu kurang lebih sekitar 7 hari. Lalu nanti di hari kelima saat proses kepompong menuju nyamuk dewasa gitu ya. Sebelum menuju nyamuk dewasa, misalnya kita bisa apa kalau kita ada kolam, misalnya kita berikan ke atau ada ikan ya kita bisa berikan ke ikan. Jadi nanti dimakan ikan ya. Nah, lalu ini juga misalnya ini biasanya yang sering muncul juga biasanya di halaman atau di kebun kita, misalnya ini adalah kutu kebul ya. Nah, kutu kebul ini biasanya hadir karena misalnya kelembabannya terlalu tinggi ya muncul, dan juga biasanya ketika muncul ini nanti akan ada karena biasanya juga salah satunya mengeluarkan gula juga biasanya akan mengundang semut dan sebagainya ya, serangga-serangga lainnya di situ, dan akhirnya biasanya daunnya itu akan menyebar ya si apa namanya yang berwarna putihnya ini akan menyebar ya telur-telurnya dan sebagainya, sehingga salah satu caranya adalah misalnya bisa dilakukan dengan ya secara mekanis adalah dengan membersihkan dengan kapas yang sudah dibasahi ekoenzim, ataupun misalnya kalau selain itu juga kita bisa melakukan pemangkasan ya agar sinar matahari bisa masuk dan kelembabannya tidak terlalu tinggi. Oke, nah ini juga contoh-contoh natural predator ya, predator alami ya, dari aphids atau kutu daun misalnya. Ini ada eh, apa namanya, ada ladybug ya, ada green lacewing ya. Ini kalau melihat serangga-serangga yang seperti ini membantu kita di halaman atau di kebun kita. Nah, ini juga kita bisa hadirkan light trap ya, perangkap cahaya ya, perangkap cahaya misalnya em, kita bisa meletakkan misalnya kalau ada lampu di bawahnya kita simpan misalnya seperti ini ya, yang gambar di atas. Kita simpan wadah yang diisi air, nanti ketika serangga itu menuju lampu kena panas dari lampu itu dan airnya jatuh ke wadahnya ya, dan nanti kita audit lagi, kita berikan ke kolam. Kalau kita punya ikan, kita berikan ke ikan, nanti dimakan oleh ikan. Atau kita bisa berikan ke ayam, nanti dimakan oleh ayam. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, dan yang pasti ketika berkaitan dengan pengendalian hayati terpadu, tentunya kita kembali lagi kepada tanah. Ya. Tanah yang sehat. Tanah yang sehat tentunya juga akan membuat tanamannya sehat. Dan juga tanaman akan memiliki imunitas yang baik ya. Jadi jangan biarkan tanah terbuka ya, kemarin sudah dijelaskan, jangan padatkan tanah dan pupuk kimia dapat merusak biodiversitas tanah ya. Sehingga lebih baik kita memanfaatkan bahan-bahan yang alami atau bahan-bahan organik yang alami. Lalu tanah yang hidup mencakup mikrobiom yang tinggal pada perakaran, daun, batang dan sebagainya. Jadi mikrobiom ini mikroba seperti kemarin ya, mikroba, jamur dan sebagainya, yang memang dia juga ada beberapa mikroba ataupun jamur tertentu yang justru mendukung ya, mendukung dari tanaman itu atau melindungi tanaman itu ya. Nah, eh, kurang lebih seperti itu. Di sini ada juga kata-kata ya atau quotes. You don't have a snail problem, you have a duck deficiency. Jadi maksudnya kita sebenarnya nggak punya, kalau di kebun kita lagi banyak misalnya snail ataupun siput misalnya. Sebenarnya kita ataupun misalnya contoh di sawah kita banyak siput yang memakan padi kita gitu ya. Kita selalu melihat itu problemnya itu di siputnya, padahal sebetulnya bukan siputnya, bukan kita, kalau kita lihat lagi gitu ya, kita nggak punya masalah siput, cuman kita kekurangan bebek karena bebek itu makan siput sebetulnya. Jadi kita bisa integrasikan sebetulnya. Nah, jadi itu ya, itu mindsetnya kurang lebih gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengobservasi lagi, kita bisa melihat bagaimana integrasi hayati di halamannya masing-masing dan apa yang bisa
terapkan dan bagaimana cara kita merespon agar ekosistem itu bisa dalam suatu keseimbangan yang harmonis dan walaupun dinamis, tapi kita terus merespon ya, belajar untuk melihat suatu masalah itu ada solusinya pasti. Ya, mungkin itu kurang lebih untuk materi terkait dengan integrasi hayati. Saya kembalikan kepada Teh Aca. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Afif materinya terkait integrasi sumber daya hayati dan pengendalian hayati terpadu. Jadi teman-teman tadi kita sudah mendapatkan insight ya bahwa ternyata ada satu elemen lagi yang penting yang perlu kita perhatikan di ekosistem kebun kita, yaitu bagaimana stabilkan ekosistem kita dengan tadinya hadirnya beragam sumber daya hayati lainnya yang ada di kebun kita, baik itu yang alami seperti serangga gitu ya, kemudian kadal, kodok dan lain-lain, ataupun yang kita hadirkan secara spesifik untuk kebutuhan kita. Misalnya tadi ada ayam, ada cacing, misalnya untuk membuat kompos cacing dan lain-lainnya, ataupun lebah misalnya. Nah, jadi mungkin karena next pertemuan kita sudah masuk ke dalam sesi desain, sudah bisa mulai dipikirkan dari sekarang kira-kira memungkinkan untuk kita hadirkan di kebun kita untuk proyeksi atau proyeksi desain dan juga realisasi di kebun kita apa nih kira-kira integrasi sumber daya hayati yang bisa kita hadirkan gitu ya dan juga bisa kita istilahnya lakukan kayak gitu. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman semua, langsung kita masuk sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman udah ada yang udah punya pertanyaan tadi terkait integrasi sumber daya hayati, silakan boleh raise hand ataupun menulis pertanyaannya di kolom komentar. Begitu. Oke, tadi ada yang angkat tangan, ada Kak Sari. Mangga Kak Sari, silakan, boleh. Selamat malam. Malam. Eh, aku tertarik untuk pelihara ayam sebenarnya dari dulu, cuman agak maju mundur karena satu sisi aku juga memelihara binatang lain. Em, Terus setelah presentasi malam ini jadi kepikiran, oh kayaknya kalau memang mau buat raised bed, terus bakal ada bikin kayak pupuk segala macam, kayaknya penting ya harus punya ini ayam. Nah, pertanyaanku sebenarnya tidak teknis ke apa namanya ke mengolah kotoran atau apapun, tapi lebih ke salah fokus lihat ayam di video raised bednya Kebun Hanif. Itu ayamnya warna putih. Apakah itu ayam silky atau ayam biasa? Video race bed yang di materi ini atau di Instagram, Kang Afif? Aku ingat ada ayam warna putih, terus dia kayak berbulu lebat. Oh, yang Oh, ini ya, ayam video Brahma. Wicking Bed ya. Itu Brahma ya? Iya, iya. Iya, Brahma juga itu. Oh, oke. Ya, Nah, itu aku ayam Brahma, namanya hmm, ayam Brahma. iya ya. Jadi mau pelihara ayam tapi somehow mau estetik juga, maunya yang bagus, ya kan? Hmm. Jadi tapi kan kalau aku ada research sebelumnya ayam silky. Aku nggak tahu kalau ayam Brahma ayam tuh juga ada yang kayak ayam petelur sama ayam untuk apa ya namanya satu lagi. Pokoknya tidak petelur gitu. Jadi sebenarnya pasti kan yang dibutuhkan adalah ayam yang sering bertelur. Ya, maksudnya ya mau ayam Yang petelur bisa juga. diambil telurnya. Iya, tapi kalau dipikir-pikir mau ayam petelur atau tidak, kan mereka akan tiap hari mengeluarkan kotoran sebenarnya. Ya kan, Betul. sama saja. Cuman apakah ada rekomendasi ayam untuk memulai? Maksudnya kan ayam juga nggak tahu kalau di luar kota, tapi kalau di daerah aku biasanya kalau mau pelihara ayam tuh selalu pada bilang, ih kalau ayam tuh tiba-tiba tidak ada sebab bisa tiba-tiba ayamnya mati. Yang seperti itu sih yang saya takutkan. Jadi sebelum mau spend untuk
ayam Brahma dan Silgi kan tidak murah juga ya. Ya, jadi apakah ada apa ya? Ada tips untuk memulai apa memelihara ayam itu aja sih. Oke, mungkin aku jawab dulu pertanyaannya Kak Caya Sari. Jadi lagi menimbang-nimbang untuk memulai apa namanya mau menghadirkan ayam, kira-kira jenis ayam apa gitu ya. Kemudian juga pengen yang kalau misalnya yang selain Brahma tadi ataupun Silky yang estetik tadi kan Kak Sari Iya bilangnya. betul. Tapi kan utamanya sebenarnya kita tadi nyari kotorannya satu pastinya, kedua fungsi ayam mengorek kompos gitu ya untuk membuat kompos ayam itu apa ya mutualisme gitu dengan kebun kita dan juga utamanya juga yaitu kita bisa mendapatkan protein dari telur. Nah, itu ada beberapa jenis ayam memang. Kalau misalnya kita sih biasanya kalau ada orang yang datang, memang seringnya kita rekomendasikan ayam kampung gitu kan. Memang lokal banget ya ayam kampung. Tapi memang ayam kampung ini satu dia karena lokal ya, saking emang ayam lokal Indonesia itu adalah ayam kampung, jadi dia lebih tahan banting sebenarnya di walaupun tetap ayam pasti ada perawatannya, ada SOP-nya istilahnya ya, bagaimana supaya ayam itu tetap tumbuh sehat dan kuat, tapi mostly dari pengalaman kami ayam kampung ini memang paling tahan segala cuaca istilahnya, lebih tahan gitu, lebih tidak rawan terhadap penyakit gitu satu dan telurnya juga telur ayam kampung gitu ya. Biasanya kalau telur ayam kampung juga kalau kita beli di luar itu pasti jauh lebih mahal daripada telur ayam petelur kayak gitu. Satu itu ayam kampung, tapi memang tidak selucu atau tidak seimut gitu ya ayam-ayam hias seperti Brahma gitu ya. Dan memang Brahma juga harganya memang karena dia ayam hias, harganya memang lebih mahal gitu biasanya. Terus satu ayam kampung, kedua untuk telur misalnya kalau pengen ngambilnya telurnya yang banyak, itu satu ada ayam Elba ya, itu kayak ayam Elba tuh salah ya, jadi dia kayak ayam kampung juga, tapi dia istilahnya lebih banyak telurnya, eh, bukan ayam petelur yang seperti biasa, bukan ayam merah kayak gitu. Kang Afif ada yang mau ditambahin terkait perayaman ini? Rekomendasi untuk Kak Caya Sari. Ya, terkait ayam, sebetulnya ketika memelihara ayam, yang paling utama ayam itu em, tadi biasanya ya kalau untuk memelihara ayam, ayam itu sebetulnya membutuhkan alas ya. Jadi kita yang perlu dipersiapkan sebenarnya alasnya dulu, nih. Alas dari. Jadi jangan langsung ke tanah ya. Jadi usahakan memang alasnya itu misalnya diberikan bahan-bahan organik ya misalnya seperti daun kering gitu ya, atau serbuk kayu. Nah, jadi kan ini juga yang biasanya orang-orang khawatir ketika memelihara ayam, yaitu misalnya bau ya. Nah, itu biasanya karena kandungan amonianya yang terlalu tinggi karena biasanya alasnya itu dibiarkan ya. Nah, sehingga sebetulnya ketika memelihara ayam itu eh, yang perlu diperhatikan adalah alasnya. Alasnya itu perlu cukup tebal, misalnya sekitar 3 cm atau 5 cm, itu selalu diisi bahan-bahan organik. Ya, jadi sebenarnya lebih tebal lebih bagus. Nanti kan ayam itu akan menggali-gali, akan menggaruk-garuk ya. Jadi dan juga biasanya ketika memelihara ayam, ayam ini merupakan juga salah istilahnya yang juga ibaratnya peka ya terhadap perubahan iklim atau perubahan cuaca ya. Nah, jadi biasanya persiapan ketika ada perubahan cuaca ini ada suatu treatment yang eh, istilahnya yang perlu dilakukan. Itu misalnya ketika mulai berubah dari cuaca dingin ke cuaca panas, dari cuaca panas ke cuaca yang dingin misalnya, atau dari cuaca yang panas lalu tiba-tiba hujan. Nah, ini ayam ini cukup rentan. Ayam apapun ya sebetulnya cukup rentan. Eh, Nah, ini biasanya kita bisa berikan jamu-jamuan ya berupa ya jamu sama seperti manusia ya, butuh jamu-jamuan seperti jahe,
kunyit, ya, bawang putih, ya. Jadi antibakteri, anti jamur, ya. Jadi itu diberikan. Jadi eh, itu lalu juga ayam itu tadi ya membutuhkan tempat untuk bertelur, ya. Jadi sebelum kita menghadirkan ayam, kita perlu perhatikan dulu karakteristik ayamnya, ya. Kita perlu hadirkan dulu tadi ya istilahnya karakter intrinsik dari ayam itu kita hadirkan di rumah ayamnya itu sendiri, gitu ya. Terkadang kita langsung misalnya langsung buat kandang tapi tanpa kita melihat dulu memperhatikan gitu ya. Oh ayam misalnya contoh ayam Brahma. Ayam Brahma ini kan karakternya kenapa karena ayam Brahma ini kan sebenarnya ayam ayam hias ya. Jadi dan kakinya ini berbulu. Nah, sehingga kan berarti ayam Brahma ini menghendaki kondisi yang sebetulnya tidak basah. Jadi diusahakan kandangnya itu jangan sampai basah, misalnya seperti itu. Nah, itu jadi tetap dalam keadaan kering, walaupun misalnya diberikan bahan-bahan organik, maksudnya kering itu basah itu ya maksudnya tidak basah. Kalau lembab tidak, kalau misalnya ada kelembaban, misalnya dalam proses tadi ya pembuatan kompos dan sebagainya tidak masalah, tapi jangan sampai basah kayak gitu. Nah, terus eh apalagi ya terkait dengan ayam itu biasanya em, nah ini lokasi ya lokasi dari rumah ayam lokasi dari rumah ayam ini em, diusahakan memang area yang bisa terkena sinar matahari ya maksudnya walaupun tidak secara langsung tapi ada sinar matahari yang masuk. Nah karena biasanya kalau sangat tertutup sangat apa istilahnya tidak ada matahari yang masuk gitu ya. Nah, itu juga kecenderungan tadi ya untuk misalnya apa istilahnya kelembaban yang tinggi gitu ya nanti akhirnya memunculkan penyakit dan sebagainya. Ya gitu. Jadi usahakan di area yang sebenarnya masih butuh naungan tapi tetap ada sinar matahari gitu ya. Tidak langsung terkena matahari terik juga tapi setidaknya ada sinar matahari yang bisa masuk seperti itu. Jadi itu untuk kebutuhan ayam dan biasanya juga memang ada misalnya penyakit-penyakit tertentu gitu ya. eh, Terkait ayam itu misalnya terkait misalnya flu-nya terus juga misalnya ada apa namanya ada cacar ayam nah itu biasanya disebabkan oleh salah satunya juga tadi kerentanan terhadap perubahan cuaca dan kondisi rumahnya gitu sehingga sebetulnya kalau kita integrasikan gitu ya kita pelihara ayam kita punya kebun sehingga kan itu akan terus berputar tuh ayam itu nanti misalnya kita memasukkan bahan organik, sisa-sisa makanan dari dapur, tapi kita kan akan pakai lagi, jadi berputar. Ya dibandingkan yang ibaratnya kita pelihara ayam, tapi kita eh, biarin aja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya siklus yang berputar ini juga nanti akan membantu istilahnya di situ dalam memelihara ayam. Itu mungkin kurang lebih itu. Kalau jenis-jenis ayam, misalnya tadi em, bisa ayam Elba juga sebetulnya cukup estetik juga ayam misalnya ayam ayam kalau ayam untuk ayam kampung ya ayam Arab sebetulnya itu kan ayam Elba itu. Terus juga ada sebenarnya banyak ya ada ayam kapas misalnya ya ada ayam walik ada ayam eh, misalnya kalau yang ingin telurnya juga cukup banyak, misalnya Leghorn ya, yang berwarna putih biasanya atau yang warna hitam juga ada Leghorn. Terus ayam apa namanya ayam batik juga ada sebenarnya banyak ya, ya bermacam-macam kalau untuk jenis-jenis ayam. Kang, Eh, kalau misalnya mau adopt itu bagusnya yang sudah besar kah? Apa dari yang kecil-kecil? Dan misalnya, saya mau mulai dari ayam Brahma, berarti harus pairingnya jantan dan betinanya harus jenis yang sama ya, atau bisa berbeda beragam? oh iya. Jadi untuk ayam itu sebetulnya untuk misalnya kenapa perlu sebenarnya perlu perlu tadi ya perlu pasangan ya. Dan sebetulnya pasangan ayam itu misalnya satu jantan itu bisa untuk 10 betina ya. Jadi eh
bisa sampai 10 betina, misalnya jadi perbandingannya satu jantan untuk 10 betina. Dan baiknya memang misalnya kalau kita mulai dari mana, kita bisa memulai sebetulnya kalau kalau memungkinkan, kalau memungkinkan memang misalnya dari indukannya gitu ya, dari indukannya kalau ingin yang istilahnya bagus ya, kita dari indukannya. Tapi kalau misalnya itu cukup mahal, kita bisa mulai dari anakannya juga. Cuma kalau anakannya memang nanti butuh perhatian yang lebih, ibaratnya seperti itu. Sejauh ini kalau pengalaman kami untuk ayam Brahma ini ya cukup apa ya, cukup ibaratnya ayam Brahma ini cukup tahan ya, cukup tahan juga gitu ya. Hanya saja memang terkadang ketika apa sama sebenarnya ayam apapun ya, ketika perubahan iklim tadi ya, atau ketika perubahan cuaca biasanya itu, sehingga kami selalu berikan ketika mulai berubah cuaca ini, kami selalu berikan tadi jamu ke ayam itu, entah itu apa ditumbuk lalu diberi makan ke ayam. Lalu tadi terkait dengan eh tadi apalagi pertanyaannya Mbak. Eh, Berarti kalau adopt induknya misalnya berarti satu jenis harus sepasang cari Oh yang bisa. ya, kalau mau misalnya memang mau istilahnya ingin keturunannya jenis yang sama ya, Brahma dengan Brahma. Tapi kami pun sebenarnya ada antara Brahma dan ayam kampung gitu ya, karena kami beragam di tempat kami ayamnya gitu ya. Kebetulan ada beberapa ayam, jadi eh, kebetulan ada yang istilahnya ya bercampur antara kan ayam Brahma dan ayam kampung. Jadi ayam kampung setengah Brahma gitu ya. Jadi kakinya ayam atasnya ayam kampung tapi bawahnya berbulu berbulu seperti Brahma. Jadi Oke, berarti bisa kayak jantannya misalnya ayam kampung ya udah betinanya bisa Brahma, bisa yang bisa tadi ya. bisa Oke, tapi oke. biasanya nanti keturunannya akan tidak akan 100% misalnya Brahma gitu ya. Pasti ada campuran yang Tapi lain-lain. bagus nggak sih kalau mau pelihara ayam tapi memang tidak ada plan untuk dia beranak cuman untuk telurnya saja gitu. Maksudnya tidak sampai diperam dan menjadi anak ayam gitu hanya Oh, untuk telur dan ininya ya, juga. berarti itu kita bisa ambil telurnya saja, ambil Hmm, telurnya. Jadi kalau Oke, tidak ingin sampai diperam atau diregenerasikan ya kita ambil telurnya gitu. Oke, thank you Kang Afif. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Sari pertanyaannya. Boleh teman-teman yang lain? Oh, udah ada yang raise ya. Mangga Teres, Kak. Assalamualaikum Teh Aca sama Kang Hanif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kalau di rumah saya tuh suka banyak kucing-kucing liar datang berkeliaran gitu. Nah, itu tuh mereka tuh seringkali kan suka pup sembarangan ya. Kadang nyari ke tanah, apalagi di kebun-kebun gitu. Nah, itu tuh kalau kucing memiliki dampak positif atau negatif ke kebun gak sih? Atau dia gimana cara untuk mengendalikannya? Kayak kucing-kucing liar gitu. Ya, Iya, iya. makasih. Oke. Ini kayaknya beberapa batch yang lalu juga udah pernah ditanyain juga ini emang perihal kucing ini. Iya untuk kucing, apalagi memang bukan kucing sendiri ya. Dulu kita pernah sempat cari tahu kan, gimana caranya supaya kucing nggak misalnya pup di kebun kita gitu ya. Waktu itu coba diaplikasikan di kebun klien kita karena memang lahannya juga urban gitu. Jadi kucing pasti nyari tempat yang ada tanahnya gitu kan di bedeng biasanya. Nah, kita coba itu ditaruh sekam atau sekam bakar di atas tanahnya, sekam atau sekam bakar. Memang karena kan si teksturnya lebih kasar ya buat kucing. Tapi ternyata tetap pup juga gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk kucing ini em, mau nggak mau memang salah satu caranya juga dipadetin tanamannya. Kalau memang waktunya belum tanamannya itu belum rimbun banget, itu mau nggak mau kita memang tiap kali kucingnya pup di situ perlu kita bersihin, angkat gitu ya, dikeluarin si kotorannya karena kotoran kucing ini memang
bukan karena dia karnivor ya, jadi kotorannya juga tidak terlalu bagus untuk bedeng gitu, kecuali memang dikompos berapa lama baru nanti ditaruh lagi di bedeng, udah di treatment gitu. Tapi kalau langsung di bedengan kita biarkan itu kurang bagus buat tanaman sekitar dan buat tanah. Jadi mau nggak mau harus kita scoop, maksudnya kita apa ya, angkat terus dikeluarin. Tapi memang salah satu caranya dipenuhin sama tanaman, karena kalau udah penuh sama tanaman biasanya kucing pun nggak pup di situ gitu. Jadi pakai cover crop tanamannya yang istilahnya nutupin tanah kayak gitu. Semakin padat tanamannya, kucingnya nggak ngelihat itu tanah untuk pup, jadinya dia akan mencari tempat yang lain. Tapi mau nggak mau mungkin di awal tetap perlu kita tutupin musa supaya nanti kalau kucingnya pup di situ memang lebih gampang dibuangnya gitu. Kalau dari pengalaman dan sepengetahuan gue itu, tapi mungkin Kang Afif ada tambahan terkait kotoran kucing. Terkait kotoran kucing mungkin kalau pengalaman sih kucing ini dia nggak yang di sini ya, eh, ketika kalau tanahnya kering berpasir itu dia dibiarkan kering gitu dia akan menggali di situ biasanya. Tapi kalau dibiarkan lembab gitu ya, kucing istilahnya nggak terlalu suka. Kalau pengalaman kita di sini gitu sih. Tapi sejauh ini memang eh, kucing ini juga terkadang eh, ketika sudah menemukan tempat yang nyaman untuk dia untuk mengeluarkan kotoran, dia akan terus di situ gitu ya. Jadi eh, yang coba kami lakukan eh, memang juga karena kalau kami di sini juga sebenarnya ibaratnya kucing liar tapi sebenarnya yang dipelihara juga gitu ya. Jadi juga kami juga sambil apa ya, sambil istilahnya mengedukasi kucingnya ya untuk apa namanya agar dilatih ya agar tidak di situ gitu ya. Pengalaman kami kemarin seperti itu untuk untuk kucing gitu ya. Lalu juga biasanya kucing juga tidak suka bau yang cukup menyengat ya, harum-haruman yang cukup menyengat misalnya seperti apa istilahnya, kalau ya kita juga sebenarnya bisa hadirkan tadi tanaman-tanaman yang punya bau yang cukup menyengat juga di kebun kita atau di halaman kita sehingga kucing tidak apa namanya terganggu misalnya dengan harumnya itu. Mungkin itu ya. Ini yang tanaman apa ya yang pernah dicoba yang menyengatnya yang nggak disukain kucing? Jinten Oh, kayaknya, jintan bangun-bangun tuh menyengatnya kayaknya jarang sih kita lihat kucing di situ. Apalagi ya Kang Afif ya, yang menyengat buat Mungkin kucing. seperti rosemary ya. Hmm. eh, Tadi ya jinten, kalau kami di tempat kami ada jinten, kucing jarang eh, di situ. Banyak itu kucing malah di eh, tanam di apa kalau kita tanam terong, tanam sawi gitu gitu, Iya. sayuran-sayuran eh, Karena masih kecil, ada ya space. ada space dan juga ketika kalau space-nya cukup padat di situ juga kucing nggak akan ini sih, nggak akan masuk ke bedeng sih kalau pengalaman kami. Tuh. Terus juga misalnya juga serai wangi mungkin ya itu juga eh, saya tidak pernah melihat kucing di situ, banyaknya memang di bedengan yang terbuka biasanya. Gitu Tereska. kasih. Sama-sama. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi kali ini? Sambil barangkali teman-teman nanti ada yang mau bertanya, mau menambahkan, jangan lupa teman-teman untuk proyek observasi maksimal dikumpulkan hari Jumat. Ya, jadi boleh, yang penting sudah ada
sudah dikerjakan bisa tulis dalam Word atau ditulis dalam PPT, terserah teman-teman senyamannya, atau mau ditulis tangan terus di foto hasil observasinya juga boleh dalam bentuk apapun filenya, yang penting teman-teman memang sudah menuangkan observasi itu ke dalam sebuah tulisan gitu ya, sebuah tulisan dalam media apapun. Itu boleh teman-teman, jangan lupa untuk dilakukan gitu ya. Karena nanti pas kita masuk ke materi desain, harapannya tadi di desain itu teman-teman sudah selesai semua proyek observasi, udah tutup buku lah ya observasinya untuk saat ini. Jadi bisa fokus ke desain. Tapi memang tadi observasi ini lifetime. Jadi ini observasi awal lah teman-teman. Di awal banget untuk teman-teman mengobservasi yang ada. Tapi nanti observasi ini nggak berhenti hanya di project observasi ini aja. Tapi selama teman-teman berkebun, respon kebun gitu ya, menanam dengan berbagai pergantian musim dan lain-lain, itu tetap sebenarnya observasi atau kepekaan teman-teman terhadap kebun dan bagaimana cara merespon itu nanti akan gradually semakin peka, semakin bertambah gitu. Semakin peka dan tahu bagaimana merespon yang tepat untuk kondisi kebun teman-teman. Kayak gitu. Oke, kayaknya ini tidak ada lagi pertanyaan teman-teman semua. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, seperti biasa, kalau ada pertanyaan yang baru diingat nanti bisa ditanyakan di grup gitu ya. Dan jangan lupa kita bertemu lagi hari Jumat karena itu materi terakhir kita, materi desain. Dan di akhir materi desain nanti Kang Afif akan memberikan panduannya kurang lebih untuk project desain ini. Kayak gitu. Apa sih yang perlu diisi atau dikerjakan atau diperhatikan dalam nanti teman-teman mendesain pangan. Mungkin sekian dari kita. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Silakan yang bisa open kamera, boleh open kamera dulu. Sudah ada yang di awal aku ngasih tulisan yang datang pertama dapat hadiah. Kalau dia Mbak Haning udah dapat 5 piring cantik. Makasih. Oke, teman-teman yang lain ada yang bisa open kamera lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada, nggak apa-apa. Sudah ada Mbak Dian, kemudian tadi Mbak Haning, Kang Afif. Oke, aba-aba ada di Kang Afif. Mulai ya, 1, 2. Oke, makasih banyak teman-teman semua. Selamat istirahat. Terima Sampai kasih. bertemu hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.